Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Fahri. Kali ini gue lagi ada di Andara, bro. Hahaha. Hari ini gue mau bahas pengalaman gue pakai di motor selama udah berapa ya? Udah 1,5 tahun, bro ya. Udah 1,5 tahun gue pakai ini motor gitu kan. Bahasnya dari mana ya, bro ya? Kita cerita dari pertama kali gue pengen beli ini ya. Jadi itu dulu zaman gue kuliah itu gue pengen banget gitu ya punya motor sport gitu kan. Cuman kan belum punya duit sendiri gitu kan. Jadi gue tuh udah niat gitu ya, kalau emang gue ntar udah punya gawean gitu ya, gue nabung gitu kan. Gue beli motor sendiri gitu. Akhirnya setelah gue lulus kuliah gitu, bro ya, gue dapet kerjaan ya, gue tabung gitu kan. Alhamdulillah bisa kebeli gitu, bro. Bisa kebeli. Walaupun emang bukan, gue sih awalnya niatnya pengen yang 2,5 gitu ya, bro ya, pengen yang 2,5, cuman akhirnya kebelinya yang 150 gitu ya, karena budgetnya mepet, bro. Budgetnya kebeli yang 150 gitu kan. Dan di motor juga gue pakai buat harian gitu, emang gue pakai buat harian. Jadi ini motor bener-bener full dipakai gitu sama gua ya, buat pakai buat kerja lah, buat kemana gitu kan, buat nongkrong ya pakai ini gitu kan. Oke, jadi pertama kali tuh akhirnya pas gue beli pertama kali itu nih motor ya, nunduk banget, bro, pegel gitu, bro ya. Pertama kali itu gue pakai baru berapa meter gitu ya, bukan berapa meter sih, berapa menit gitu ya, baru berapa menit gue pakai. Wow, bener-bener, bro, karena biasa naik Matic ya, itu pegel itu berasa serius, berasa banget. Kalau dari Matic ke motor sport itu berasa banget pegelnya gitu kan. Terus kedua nih, motor nih tinggi banget. Bagi gua yang tingginya cuman 160-an lah ya. Ini gua tuh jinjit banget gitu ya, jinjit balet ya kan. Jinjit balet gitu kan. Gua ngeri kalau nggak bisa nahan bebannya aja gitu kalau jinjit kan. Akhirnya gue cari di Yamaha-nya ada ternyata ya, lowering kit. Jadi gue turunin sok belakangnya gitu ya, sok belakangnya turun berapa senti gitu kan. Jadi gue walaupun gak terlalu napak, tapi gue sampai lah ya. Jadi gue pede gitu bawahnya, nggak takut jatuh gitu, nggak takut jatuh gitu kan. Bahaya juga gitu kalau jinjit. Terus misalkan gitu lu naikkan gitu atau turunan lagi macet terus lu nggak kuat nahannya gitu, atau terlalu miring gitu kan ke kiri gitu, terlalu miring ke kiri atau terlalu miring ke kanan, lu nggak kuat kan jatuh kan, nggak lucu, bro. Buset, kan nggak lucu ya. Terus ya apalagi, bro ya. Jadi paling kalau lu beli motor kayak gini ya, paling awal-awal lu biasain dulu gitu kan, apalagi yang dari Matic gitu ya. Dibiasain dulu lah sebulan, 2 bulan gitu kan. Nanti lu biasa, nggak kaget lagi gitu kan. Udah biasa bawa nunduk gitu ya. Feel-nya udah dapet ya, udah nggak inilah ya, udah nggak terlalu dipeduliin lah masalah pegel gitu. Kalau ditanya pegel sih pegel. Cuman ya udah biasa. Jadi kalau awal banget lu beli tuh, lu bakal bisa kepikiran gini, apa gue salah beli gitu ya, apa gue beli Matic aja gitu, bisa kepikiran begitu, bro, karena pegelnya tuh bener-bener pegel banget gitu ya. Apalagi yang baru pertama kali gitu punya motor sport gitu, nyobain dipakai tiap hari tuh bener-bener kerasa gitu. Terus ya selama 1,5 tahun ini gue pakai ini, kendalanya ada beberapa kendala. Dan kendala ini tuh nggak semua orang, maksudnya nggak semua motor yang motor kayak gua ini sama gitu, enggak. Ini kan mungkin gua gitu ya, ini mungkin guanya yang apes atau dapat motornya yang dari pabriknya yang kurang gimana gitu, atau emang pemakaian guanya yang kurang apik gitu ya, kurang apa sih maksudnya ya, atau emang guanya aja gitu makainya ya kan, nggak bener gitu, bro. Karena kan gue suka speeding juga gitu kan. Jadi pertama itu kendalanya itu gua itu pernah, karena gua nabrak lubang gua kan lagi speeding gitu ya. Gua nggak ada lubang gitu ya. Untungnya sih alhamdulillah gua nggak jatuh, cuman emang nabrak aja lumayan kencang. Akhirnya
apa oli shock depan gue tuh bocor bro, dua-duanya lagi bro. Jadi gue harus ganti gitu. Itu sih itu tuh bener-bener di luar dugaan gue bro. Gue lupa gitu kan, lagi ngebut ya kan. Di daerah situ emang daerah mana ya? Daerah, aduh lupa gue. Daerah Permata Hijau kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya bro ya. Gue lagi ngebut sore-sore apa malam ya, lupa lah pokoknya kena gitu kan, dar. Akhirnya dicek bocor shock olinya, kita ganti lah akhirnya. Terus gue udah pernah apa lagi ya, udah ini selama 1,5 tahun ini gue pernah ini bro, ada mesin yang nggak tahu ya, ini mungkin gue apes juga kali ya, ada yang rusak bro. Jadi kalau kata si mekaniknya mekanik di Yamaha-nya, karena gue bawaannya kagak bener, katanya mungkin gue shiftingnya gitu kasar atau apa gitu. Jadi tuh di mesinnya tuh pas gue nyalain gitu ya bro pas gue nyalain motor biasanya halus, suara motor tuh jadi kasar banget gitu ada kayak apa, baut yang lepas gitu, kayak ada baut yang lepas gitu ya, pokoknya kasar lah ya suaranya. Gue bawa ke bengkel, ternyata harus diganti gitu, ada daleman yang harus diganti karena dalam pada pecah gitu. Nah itu gue kaget juga kan, gue pakai baru 1,5 tahun udah ada yang kayak gitu. Jadi gue ganti. Nah ganti dan harganya itu juga lumayan gitu merogoh kocek gitu ya udahlah ya, namanya kita nggak tahu barangnya dapetnya gimana, atau emang guanya aja gitu. Kalau kalian nggak pernah ngerasain kan berarti emang guanya aja mungkin bawanya gitu kan. Ini lagi pada ini motong-motongin pohon nih biar rapi cakep sih, mantap dah. Wis, oke, jadi itu mesin kita apa, gua ganti mesinnya itu lumayan gitu kan. Namanya juga barang namanya barang, kita nggak tahu gitu dapat dari pabrik kayak apa. Ya udahlah ya, yang udah berlalu biarkan berlalu Terus apa ya, paling ini doang sih. Spion kanan gua ini kayak dol gitu, kayak udah dol gitu. Jadi kalau lu agak kenceng bawahnya, lama-lama nutup sendiri gitu, nggak bisa dikencengin, udah emang harus ganti gitu. Kalau lu mau kan, kalau kendor masih bisa dikencengin gitu kalau ini tuh dol gitu, kayak dol gitu. Mungkin karena gue sering tutup buka gitu kalau mungkin kalau kan ada orang yang suka ditutup aja tuh mungkin sih nggak masalah sih, aman aja. Kalau gue kan sering buka tutup, jadi yang kanan ini gue dol gitu agak dol gitu. Itu aja ya bro paling bro. Apalagi ya bro, kita lanjut pas udah lancar aja ya bro Ini gue nggak fokus, takut nabrak bro. Anjay. Waduh. Oke, tadi sampai mana ya bro? Tadi sampai ya gitu sih, paling spion gue karena gue suka buka tutup tergantung kondisi aja. Kalau macet banget biasanya gue tutup gitu, biar bisa nyalip gitu. Kalau nggak macet ya gue buka aja gitu. Ya mungkin karena gue sering gitu ya, jadi kendor. Tapi nggak tahu juga loh ini di motor gua. Di motor gua kayak gitu. Dan yang gua rasain selama gua pakai ya itu 1,5 tahun itu ya baru itu aja. Yang gua rasain 3 itu oli shock, terus ganti apa ya, gua nggak tahu namanya itu yang di mesin itu, pokoknya yang bulat-bulat kayak gundu gitu itu pada pecah bro, jadi gua harus ganti. Itu doang sih, gua harus ganti itu. Udah sama ini apa, spion sih, udah itu doang Sisanya sih ajib nggak apa namanya, nggak ada lagi gitu kendala di luar itu paling itu doang. Terus kenapa gua ngambil ini gitu kan daripada 150 yang lain gitu kan. Aduh, biasa bro lanjut nanti bro kalau udah jalan bro kayak nggak enak kalau ngomong lagi macet gini Masih hijau Oke lanjut tadi macet tadi lampu merah bro Oke lanjut bro. Tadi apa ya bro, terakhir tadi tuh bahas ini kenapa gue ngambil yang ini Oke, jadi di kelas 150 itu pilihannya ada beberapa ada GSX, ada CBR Honda CBR, sama ini Yamaha R15.
Kenapa gue ngambil ini? Sekali lagi bro ya, ini selera ya. Kalau gue sih ngeliatnya body lebih besar ini. Body ya, karena badan gue gede juga gitu biar seimbang gitu. Kalau gue pakai DSX gedean gue gitu daripada motornya gitu kan. Kalau ini kan bodinya ya, menurut gue sih ini bodinya paling besar di 150 gitu ya. Terus kedua itu fiturnya itu lebih banyak ini kalau dihitung-hitung ya. Kalau dihitung-hitung lebih banyak ini. Walaupun di masing-masing motor ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu ya. Kalau menurut gua, yang gua cek-cek gitu, gua banding-bandingin ya fiturnya ini yang paling banyak gitu ya. Akhirnya gua pilih R15. Ya gua pilih R15 untuk gua pakai harian gua gitu. Jadi yang tadinya gua udah pengen banget dari zaman kuliah ya, akhirnya gua tercapai juga gitu pas gua sudah dapat kerjaan gitu. Alhamdulillah ya bro ya. Nggak apa-apa lah ya, walaupun bukan 2,5 ya. Emang budgetnya mentok di situ ya. Apa lah ya, lain kali lah ya kalau ada budget lagi kita upgrade ke 250 gitu ya. Waduh. Yo Allah, pada ngapain sih? Oke. Jadi gitu ya bro ya. Kalau ada yang pakai R15 juga gitu ya, kendala kalian sama atau gimana bisa komen aja ya bro ya. Karena kan nggak semua R15 kayak gua gitu ya. Mungkin emang gua dapet yang apes atau emang gua makainya aja gitu ya. Makanya aja kali gua nggak bener gitu kan. Ya paling itu aja bro ya untuk video kali ini ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video gua. Sampai ketemu di video selanjutnya.